Hari ini hari di mana orang banyak mengevaluasi diri, padahal perintah untuk mengevaluasi itu harus kita lakukan anytime, bahkan anywhere, bahkan bukan hanya di mana saja, kapan saja, dan di waktu apa saja. Artinya apa? Bahwa hasibu qobla antu hasibu, nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, di mana hendaklah kalian semuanya menghisap, mengaudit dirimu sebelum kamu diaudit oleh Yang Maha Tahu segalanya. Untuk itulah maka hari ini mari kita mengevaluasi diri, berintrospeksi tentang secerdas apa kehidupan kita ini. Karena sesungguhnya orang yang cerdas itu bukan orang yang profesor, doktor, alumnus universitas besar di Indonesia, bukan. Orang yang cerdas itu orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan apa yang akan dibawa. Saya ingin tunjukkan bagaimana mengevaluasi diri. Evaluasi pertama adalah qablul minallah, bagaimana urus ibadah. Yang kedua, evaluasi kaitannya dengan hablum minannas. Untuk itulah maka sekali lagi setiap manusia senantiasa dalam keadaan rugi. Allah bersumpah, mohon maaf, Allah bersumpah demi waktu. Karena waktu ini sesuatu yang sangat melalaikan kita. Dalam Islam, kenapa waktu dipakai untuk sumpah? Wal asr, innal insana lafi khusr. Karena ada dua pattern di dalam sistem kehidupan umat Islam. Pertama, walikulil waqt amal. Karena orang Islam itu adalah taket intikoli, yaitu asasnya gerak. Setiap manusia harus bergerak. Bergerak kemana? Karena Islam itu jalan, thariqah itu jalan, syariat itu jalan. Mohon maaf, Islam sendiri itu jalan, maka orang harus bergerak. Kalau di jalan kok diem terus, berarti itu tempat parkir. Maka orang Islam harus bergerak. Bergerak mana? Menuju perbaikan. Karena orang yang tidak bergerak, dia akan berubah bau, rasa, warnanya. Kalau nggak percaya, kalau punya air, diamkan saja. 2 tahun insya Allah nggak berani untuk makan, nggak berani untuk meminumnya. Di dalam buku Sarkonomik dikatakan hiu akan sehat kalau hiu itu senantiasa bergerak. Kalau hiu itu diem saja di tengah laut, insya Allah dia mati, dia tidak ada sehat. Demikian juga asas kehidupan ini adalah gerak. Maka orang Islam harus bergerak maju. 2021 harus menjadi lebih baik. Kalau sama saja itu rugi, kalau lebih jelek itu celaka. Mohon maaf, maka kita harus komitmen mengevaluasi diri ke depan setelah corona ini harus menjadi lebih baik. Karena corona mengajarkan bagaimana Allah ingin memperbaiki kehidupan kita. Corona mengajarkan bagaimana kehidupan kita lebih peduli kepada kesehatan, kebersihan, peduli pada keluarga, peduli pada orang lain. Artinya dengan corona semua manusia akan idharu ubudiyah, harapannya menguatkan keimanan kita kepada Allah. Ternyata dengan sesuatu yang nggak terlihat saja manusia kalah. Sepertiga anggaran dunia sekarang, anggaran perang, anggaran militer dunia habis untuk mengatasi corona. Dan biaya corona ini kalau dipakai untuk bangun Burj Al Khalifah di Dubai sudah lebih dari 5 gedung kita bangun dari biaya corona. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi setiap orang harus mau gerak menuju baik. Maka setiap orang akan rugi, kecuali ada 4 orang yang tidak rugi. 1, tetap dalam keimanan. 2, dengan amal soleh. 3, dia senantiasa dalam kebenaran, tidak terpengaruh dengan jabatan, tidak pokoknya dia konsisten dengan kebenaran. Dia istiqomah di dalam kebenaran. Yang 4, dia di dalam kesabaran. Setiap orang akan rugi kalau ada waktu dia tidak beramal. Wa dulum, orang itu dolim. Orang dolim bukan hanya orang yang menganiaya orang lain. Orang punya waktu tetapi dia tidak memanfaatkan dengan baik, itu dolim. Setiap waktu harus ada amal. Yang kedua, walikul amal waqt. Setiap amal harus tepat waktu. Karena kalau amal tidak tepat waktu, wa huwa mardudatun la yuqbal. Pemirsa Al Islam TV ini rajin-rajin. Jam 10 pagi sudah duhur. Jam 11 pagi sudah asar. Wah, rajin banget. Tahajud itu pagi tahajud, siang tahajud, malam tahajud. Rajin sekali. Besok repot. Sekarang aja mumpung longgar. Tidak diterima karena nggak tepat waktu. Maka Allah bersumpah demi waktu. 2 pattern harus kita catat. Setiap waktu harus ada amal. Dan setiap amal harus tepat waktu. Mohon maaf, ini kalau kita bahas, Rasulullah menganjurkan ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 waktu sebelum 5 waktu.
Sebenarnya Rasulullah nggak usah bilang 5, 1 aja cukup. Nggak usah bilang mudamu sebelum tua, sehatmu sebelum sakit, longgarmu sebelum sempit, kayamu sebelum miskin. Nggak usah pakai itu. Cukup saja 1, hidupmu sebelum matimu. Selesai. Tapi kenapa kok masih disebut nanti dalam tafsir hadis itu dikatakan untuk taukid, untuk mengingatkan kembali, untuk bagaimana liingdar, untuk memberi peringatan tentang bahayanya waktu muda, waktu longgar, waktu kaya, karena semuanya itu sering terlupakan. Maka disebut satu persatu, padahal seharusnya nggak usah 5, cukup 1 saja. Gunakanlah hidupmu sebelum matimu. Sudah selesai, karena semuanya tercakup. Tapi ini pentingnya waktu.